Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya ingin membahas sebuah perjalanan di mana ini adalah kelanjutan dari part 1 kemarin ya sahabat. Jadi video yang kemarin itu membahas tentang bagaimana cara saya bisa mencukur rambut secara manual. Yang sekarang atau part 2 tentang bagaimana cara saya bisa mencukur rambut menggunakan clipper. Jadi nanti bagi sahabat semuanya disimak saja videonya sampai selesai karena ada beberapa ilmu, ada beberapa pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran bagi sahabat semuanya. Jadi pada sebelum tahun 2014 ya sahabat, saya di sini adalah seorang pekerja di sebuah pabrik yang terkadang banyak liburnya dan juga seorang pekerja di kuli bangunan ya, yang terkadang juga ada, terkadang nggak ada. Terus saya juga seorang pekerja di industri rumahan yang bekerja itu seminggu 2 kali. Ini membuat yang namanya batu nisan ya sahabat. Jadi pada waktu itu saya merasa bahwa apakah saya harus begini terus ini maksudnya menjadi seorang kuli yang kasar, yang berat pekerjaannya, atau menjadi pesuruh orang terus ya. Ini di pabrik yang terkadang pabriknya itu nggak bisa kita jadikan patokan. Banyak liburnya, terkadang masuk 1 minggu, libur 2 minggu, itu nggak bisa kita jadikan patokan. Terus pada tahun 2014 saya memutuskan untuk menjadi seorang pemangkas rambut. Pada tahun itu juga saya mengajak teman saya yang bernama Bapak Untung ya sahabat. Bapak Untung di sini seorang pemangkas rambut yang sudah legendaris di tempat saya, sudah lama. Nama potongannya adalah potong rambut Satria, merujuk kepada nama anaknya ya sahabat. Jadi terkenalnya adalah Pak Satria. Pada waktu itu saya ajak beliau ini untuk membeli clipper di Madiun seharga 400.000. Jadi Bapak Satria ini juga termasuk salah satu guru saya tentang bagaimana caranya menyetel pisau clipper. Jadi guru saya juga bagaimana cara saya menyetel itu dari Bapak Satria ini. Terus tentang bagaimana caranya urutannya tentang pemakaian belebat, mengerok, mengasih bedak, memijit itu bagaimana? Ya, Bapak Satria ini juga termasuk salah satu guru saya. Jadi saya ini biasanya dari beliau ini. Jadi pada sebelum saya resign ya dari pabrik, resign dari kuli bangunan itu saya ketika waktu senggang itu saya memotong rambut teman saya yang ada di pabrik dan juga teman-teman saya atau tetangga saya yang ada di dekat rumah saya. Jadi saya itu belajarnya di situ, belajar otodidak ya sahabat ya. Dan pada waktu itu pemotongan saya itu sama seperti Bapak Satria, yaitu mengambil langsung dari bawah ya. Kita potong dari bawah, nanti kita overcomb ataupun kita lanjutkan dengan cut yang nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Jadi yang bawah ini 1 atau kosong. Jadi pada awalnya itu saya gunakan cara itu ketika saya gunakan pada teman-teman saya yang ada di rumah ya. Dan ini nggak dibayar, gratis, saya gratisin. Untuk apa? Untuk saya jadikan pelajaran. Saya jadikan untuk melatih diri saya mencukur rambut pakai mesin. Ya. Namun ada juga teman-teman yang memberi uang. Nggak apa-apa. Sambil ngopi ya. Terus pada saat saya beberapa kali memangkas teman saya yang ada di rumah, itu saya merasa bahwa cara dari bawah ini terkadang kok kurang nyaman ya, kurang nyaman dan kurang saya bisa. Terus saya proses lagi pakai cara dari atas yang sekarang saya pakai ya sahabat, dari atas dulu baru dari bawah. Itu pada awalnya saya gunakan cut nomor 8, cut nomor 6, 5, 4 itu saya gunakan terus baru saya potong dari bawah. Ternyata kok enak, kok lebih cepat dan lebih cocok
pada diri saya, tetapi gaknya terlalu lebar, maka saya ganti dengan gat nomor 4. Ternyata nomor 4 itu sudah mewakili, tetapi juga terkadang masih kurang tipis, maka saya gunakan gat nomor 2. Jadi cara saya itu step by stepnya itu dari situ, pembelajarannya saya dapatkan dari situ. Pada waktu itu juga saya merasa bahwa oh ternyata yang menemukan cara ini saya. Jadi pada awalnya itu begitu ya sahabat. Karena saya juga belum mempunyai HP Android, yang tidak pernah melihat tutorial di YouTube, dan ternyata setelah saya buka pangkas di Jalan Poros di tahun 2017, tahun 2016 itu saya baru tahu bahwa oh ternyata cara ini sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah lama atau sudah profesional. Jadi begitu. Jadi saya tuh merasa bahwa ternyata sudah ada yang pakai cara ini gitu loh ya. Cara tentang pemotongan dari atas. Terus saya ketika saya 2015 ya, yang tadi kan belinya 2014, dan saya gunakan untuk mencukur teman di pabrik sekaligus teman yang ada di rumah. Terus saya buka pangkas ya, bukan buka, tapi saya ke tempat seseorang yang dulunya tempatnya ini dijadikan pangkas rambut. Kebetulan orangnya itu meninggal dunia, maka saya pilihlah tempatnya untuk melatih mental dan untuk melatih bagaimana cara saya mencukur rambut supaya lebih dapat yang namanya uang ya, atau cuan. Jadi pada waktu itu saya bekerja ada 4 tempat ya sahabat. Di tempat ibu tadi, Bu Sri Sukarti, membuat nisan di pabrik yang terkadang jarang masuk, terus di bangunan juga, terus malamnya saya bekerja di pangkas rambut. Jadi saya dulu itu empat pekerjaan ya sahabat, saya lakukan beriringan. Terus saya tuh pindah di tempatnya Ibu Sri Sukarti ya. Pada waktu itu di tahun 2015, kurang lebihnya saya 5 bulan bekerja di tempat yang pertama kali. Jadi sistemnya itu bagi hasil ya. Saya 3.000, ibunya itu 2.000. Terus bos saya atau ibu saya yang bernama Bu Sri Sukarti ini tahu kalau saya ini menjadi pemangkas rambut. Beliau berkata kepada saya, kamu pindah saja di rumah saya, buka saja, tidak usah bayar sewa. Nanti setelah kamu dapat pelanggan, kamu harus pindah dari tempat saya. Jadi Ibu Sri Sukarti ini termasuk salah satu orang yang sangat berjasa kepada saya, kepada proses bagaimana cara saya sampai sekarang sukses menjadi seorang pemangkas rambut. Jadi ada 3 orang ya sahabat. Yang pertama adalah Bapak Agus Purwanto, yang kedua Bapak Untung, yang ketiga yang paling berjasa itu Ibu Sri Sukarti ya. Sudah menggratiskan tempatnya untuk saya jadikan tempat pangkas rambut di Jalan Poros. Jadi pada waktu di Jalan Poros ini saya merasa bahwa mental saya itu diuji di situ. Mental saya, terus durasi pemotongannya, kebingungan saya ketika rame itu bagaimana, dan cara saya bisa mencukur cepat itu di situ, di tempat yang sudah saya tempati selama beberapa bulan. Jadi saya tuh buka pangkas itu enggak bisa 100%. Jadi ada 70% atau 50% itu saya sudah berani membuka pangkas rambut. Jadi apa yang bisa dipetik ilmunya di sini bagi sahabat semuanya, bahwa ketika sahabat sudah memutuskan ingin berniat menjadi pemangkas rambut, usahakan sahabat kalau minim modal, sahabat bisa gunakan tempat yang dulunya menjadi pemangkas rambut, atau bisa diartikan dengan sistem bagi hasil dulu, atau bisa juga sahabat mencukur teman-teman sahabat di rumah. Tentunya juga sahabat harus membeli yang namanya clipper, cukup satu saja. Dan untuk belebatnya sahabat bisa gunakan yang namanya sarung bekas, itu juga bisa.
kacanya juga bisa kaca kecil, dan guntingnya juga bisa gunting yang ada di rumah yang sudah saya praktekkan sampai sekarang ya. Jadi gunting yang sering saya pakai itu gunting zaman saya dulu sampai sekarang saya pakai. Terus bagi sahabat semuanya yang ingin membuka pangkas rambut, usahakan jangan menunggu yang namanya pintar dulu ya. Jadi yang namanya pintar itu nanti berproses. Sahabat bisa menemukan caranya bagaimana supaya lebih cepat, supaya lebih berani lagi, mentalnya tertata itu seiring berjalannya waktu. Kalau sahabat menunggu nanti ya nggak jadi seorang nggak menjadi seorang pemangkas rambut ya. Jangan sampai sahabat menunggu yang namanya sempurna. Jadi nanti ada prosesnya ya sahabat ya. Terus kita bercerita lagi ya. Ketika saya ingin membuka pangkas rambut atau bekerja sebagai pangkas rambut di rumah tadi ya, rumah yang bekas bapak-bapak yang meninggal itu, saya beberapa malam, mungkin 10 kali atau enggak salah ya, 10 kali atau 12 kali itu saya datang ke tempatnya Bapak Satria. Saya itu duduk di depannya, di depan pangkas rambutnya, saya duduk agak jauh. Supaya apa? Supaya orang-orang yang datang itu enggak merasa kalau saya ini antri. Saya duduk agak jauh, saya lihatin terus bagaimana caranya, urutannya bagaimana caranya mengasih belebat, mengasih bedak, mengerok itu bagaimana. Di situ saya pakai caranya, urutannya. Tetapi ketika saya potong rambut di 5758 ya. Ini Bapak Maiji juga, namanya Bapak Maiji, juga seorang pemangkas rambut yang sudah legendaris, yang bukannya juga sama persis Bapak Satria ini. Saya lihat kok caranya lebih simpel, nggak pakai handuk, nggak pakai kuas yang dikasih sabun. Jadi itu cara yang saya pakai itu dari Bapak Maiji. Cuman kalau masalah yang namanya urutan dan bagaimana cara saya bisa menyetel itu dari Bapak Satria ya. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Satria sudah mau mengajak saya atau mau ajakan dari saya untuk membeli yang namanya mesin clipper, dan bisa dan mau mengasih tahu cara bagaimana menyetel pisau clipper. Jadi itu. Baik sahabat ya, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.